Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi setelah sekian pekan kita tidak melanjutkan bacanya. Alhamdulillah untuk siang hari ini kita akan melanjutkan baca kitab Al-Masnawi Al-Arabi An-Nuri karya Badi'uzzaman Said An-Nursi, melanjutkan dari lam'ah ke-6 kelima apa 6? Kelima. Mungkin langsung saja untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Isom. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah billahi ta'ala wa khususnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan mutalaah kita dan membaca kitab Al-Masnawi Al-Arabi An-Nuri dan melanjutkan poin penting dari konsep tauhid hakiki dari Badi'uzzaman Said Nursi. Nanti insya Allah nanti kita akan menerjemahkannya. Saya akan membaca Arabnya satu paragraf, kemudian Ustaz Reza bisa membaca terjemahannya. Satu paragraf, kemudian nanti jika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, kita bisa mendiskusikannya. Sebagai mukadimah bahwasanya untuk bab yang pertama ini saya Nursi menjelaskan tentang lam'ah atau pancaran-pancaran dari tauhid hakiki, di mana konsep tauhid hakiki beliau ini dengan membaca fenomena-fenomena yang ada di alam semesta, mulai dari aspek mikro hingga aspek makro, mulai dari spesies hingga ekosistem bahkan alam yang ada. Jadi beliau akan mengambil nilai-nilai tauhid dari setiap unsur-unsur itu. Nilai tauhid itu beliau istilahkan menjadi sikah, beliau istilahkan dengan tawra, stempel, dan beliau istilahkan menjadi khotam, ya, tanda. Khotam ini stempel, kemudian kod dan lain sebagainya. Itu merupakan penjelasan lanjutan dari ayah, ya. Mungkin kalau dalam Al-Quran sebut dengan ayah atau tanda, tapi Said Nursi memberikan gambaran dengan permisalan berupa surat raja, di mana kalau surat itu pasti ada penandanya, ya. Surat ada pengirimnya yang dibuktikan dengan stempel, dibuktikan dengan kod dan lain sebagainya. Maka alam ini mulai dari unsur terkecil hingga unsur terbesar itu memiliki stempel, memiliki kop-kop ketuhanan yang itu khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Said Nursi menjelaskan itu. Nah, kemudian dalam lam'ah yang lam'ah atau cahaya yang kelima ini kita akan membahas itu. Langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lam'atul khamisah. Unzur kama anna kulla harfin min kitabin yadullu ala nafsihi bimiqdari harfin wa biwajhin wahidin lakin yadullu ala katibihi biwujuhin wa yu'arrifu naqashahu bimiqdari satrin. Kadzalika kullu harfin mujassam min kitabil kainat yadullu ala nafsihi bimiqdari jirmihi wa yudhiru dzatahu bimiqdari suratihi. Lakin yadullu ala sani'ihi biwujuhin kasirah. Ifradan wa tarkiban bidukhulihi fil murakkabat. Wadhiru asma'a sani'ihi wa yunshidu fi bayaniha bimiqdari qasidatin tawilatin. Fa'ala hadha law tahammaqa ahadun
ka haban ka haban naqatin fa ankara nafsahu wa ankaral kainat yang bagi Allah yatajasaru bi idhari nihatil balahah al inkadus sani. Ustaz Riza. Lihatlah di samping setiap huruf dari sebuah buku menunjukkan dirinya seukuran satu huruf dengan satu cara. Namun, ia menunjukkan eksistensi penulisnya dengan beragam cara, serta memperkenalkan pembuatnya seukuran satu baris. Demikian pula dengan setiap huruf yang terpampang dalam buku alam ini, ia menunjukkan dirinya seukuran bentuknya sekaligus memperlihatkan eksistensinya sesuai wujudnya. Namun pada saat yang sama, ia menunjukkan keberadaan penciptanya dengan beragam cara. Ia juga menunjukkan nama-nama pembuatnya serta menjelaskannya seukuran kumpulan bait syair yang panjang. Karena itu, kalau ada orang yang demikian dungu dengan mengingkari eksistensi dirinya dan alam, hendaknya ia berhenti memperlihatkan puncak kebodohannya yang mengingkari eksistensi Sang Pencipta. Dari paragraf ini saya terusin memberikan beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Said Nursi itu ketika melihat alam itu menggunakan pandangan yang disebut pandangan harfi, bukan pandangan ismi. Artinya pandangan harfi ini alam sebagai huruf, maka dia tidak memiliki makna kecuali dikaitkan dengan sesuatu yang lain, bukan sebagai isim. Artinya ketika alam itu sebagai huruf, maka eksistensinya sebenarnya itu tergantung dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebagai isim itu hanya seukuran dengan bentuk, sesuai dengan bentuknya, sesuai ukurannya, dan sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Nah, alam kalau dilihat dari sebagai huruf, maka dia menunjukkan penulisnya. Maka di situ ada penulisnya, ada penciptanya yang menciptakan, karena tidak mungkin sesuatu adanya huruf itu tidak memiliki penulis. Kemudian apa yang menunjukkan bahwasanya alam itu sebagai huruf, yang menunjukkan adalah keteraturannya, bentuknya, keindahannya, dan eksistensinya yang itu tidak mungkin muncul pada dirinya sendiri. Maka alam itu sendiri sebagai huruf yang menunjukkan penulisnya. Nah, yang terakhir, maka seandainya jika ada seseorang yang mengingkari hal tersebut, maka dia sebenarnya termasuk mengingkari dirinya dan mengingkari alam, dan itu tidak sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang puncak kebodohan. Itu kata Said Nursi bi idhari nihatil balahah ala ingkari as-sani'i. Nah, pada lamah ini menunjukkan bahwasanya alam itu menunjukkan adanya Tuhan. Alam sebagai huruf menunjukkan adanya seorang penulis yang memiliki kekuasaan, kemahiran, an-naqasyah, ya, mempunyai daya kreativitas yang sangat tinggi, yang itu tidak mungkin dimiliki oleh alam itu sendiri. Itu yang dimaksud dalam al-khamisah. Lanjutkan lamah as-sadisah, cahaya yang keenam. Ungdur, kalau tadi itu saya Nursi menjelaskan tentang alam sebagai huruf, ya, secara umum, maka di sini akan menjelaskan yang lebih terperinci, ya. Kemudian kita baca, ungdur kama anna sani'a subhanahu wada'a ala kulli juz'iyyin khatamahu al-khas wa daraba ala kulli juz'in sikkatahul makhsus kama marrah kadzalika wada'a ala kulli naw'in wa ala kulli kullin wa ala kulli kullin khatamahul khas wa khatama aqtaris samawati wal ardi bi khatimil wahidiyah wa daraba ala majmu'il alam sikkatal ahadiyah bi suratin jaliyatin wadihatin.
lihatlah, Sang Pencipta telah menuliskan pada setiap benda dan entitas segel khusus untuknya sebagaimana telah dijelaskan. Demikian juga dia menuliskan pada setiap spesies dan entitas stempel yang khusus untuknya. Dia menyetempel seluruh penjuru langit dan bumi dengan stempel keesaannya serta menuliskan pada seluruh alam tanda keesaannya dengan bentuk yang sangat jelas dan terang. Fanzur ila khatamihi alladhi asyarat ilaihi ayah fanzur ila asar rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika la muhyil. Fanzur ila khatamihi alladhi asyarat ilaihi ayatu fanzur ila asari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika lamuhil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ar-Rum ayat 50. Id fi kaifiyati ihya'il ardi hasyrun ajibun wa nashrun gharibun yuhsyaru fi ihya'iha azyadu min salasati mi'ati alfi naw'in tasawa afradu naw'in wahidin min kasirin minal anwa'i fis sanati majmu'u afradil insani fid dunya lakin li hikmatin khafiyatin la tu'adu fil aksari bi'ayaniha bal bi amsaliha bi misaliyatin kal ainiyah wa kaifa makana fala ba'sa fi dilalatiha ala suhulati hasyril bashar wa fi kauniha amsilatan nashri wa isyaratil hasyri. Lihatlah stempel yang ditunjukkan oleh ayat berikut ini. Fangdur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ar-Rum ayat 50 yang artinya adalah maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Ar-Rum ayat 50. Pasalnya bahwa proses menghidupkan bumi merupakan bentuk kebangkitan dan pengumpulan seluruh manusia yang sangat menakjubkan. Dalam menghidupkannya dikumpulkan lebih dari 3.000 spesies yang setiap bagian dari banyak spesies tersebut dalam setahun menyamai total keseluruhan manusia di dunia. Karena hikmah yang tersembunyi bukan entitas tersebut yang dihidupkan kembali, namun yang serupa dengannya. Bagaimanapun adanya hal itu menunjukkan mudahnya mengumpulkan semua manusia dan merupakan contoh dari kebangkitan dan pengumpulan manusia. Sedikit noktah jauh hari ya yang perlu kita garis bawahi dalam paragraf ini adalah saya terusi ketika membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ia memulai dari berbagai macam unsur-unsur ekologis yang ada dalam semesta, mulai dari spesies, mulai dari tingkat spesies, tingkat jenis, tingkat ordo, tingkat ekosistem dan lain sebagainya. Itu semuanya ada tanda-tanda atau ada stempel-stempel ketuhanan di situ yang itu tidak mungkin dimiliki oleh makhluk-makhluk atau entitas yang lain. Nah, salah satunya adalah proses penghidupan bumi atau proses penghidupan bumi atau proses pengumpulan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Dan ini menjadi bukti, selain menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala juga menjadi bukti keberadaan hari kebangkitan ya. Saya Nursi memberikan satu garis besar. Sebenarnya yang menakjubkan itu bukan kemampuan untuk menghidupkan, tapi adalah kemampuan menghidupkan dengan persis sama dengan sesuatu yang terdahulu. Misalnya kalau kita lihat ketika di musim semi atau musim panen ya atau musim gugur, nah banyak sekali spesies yang itu gugur ya, meninggal. Tapi kemudian di musim yang selanjutnya itu tumbuh dan itu sama.
Dan itu sama persis dengan sebelumnya, dan itu tidak berubah. Dan itu sebenarnya yang digarisbawahi Said Nursi, bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan, dan ketika seseorang melihat itu, maka akan hadir pada dirinya bahwasanya ini merupakan karya yang sangat luar biasa, merupakan karya sebuah penciptaan yang sangat luar biasa, dan itu dimiliki oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Dan itu titik poin dari paragraf ini. Kita lanjutkan. Fa'ahya'u tilkal anwa'il katsiratil mukhtalitatil mustabikati fi nihayatil ikhtilat wal ishtibaki bi nihayatil imtiyaz wa i'adatuha fi kamalit tamyiz bila khata'in wala khaltin bila ghaltin wala saqatin khatamun khasun biman lahu qudratun bila nihayah wa ilmun muhit. Proses menghidupkan beragam spesies yang sudah saling bercampur dan berbaur, serta bagaimana mereka dihidupkan kembali dengan cara yang sangat istimewa tanpa ada kesalahan sedikit pun, merupakan wujud adanya stempel khusus milik Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wakadha kita batu salah sini ati alfi kitabin mukhtalifatin bal azyada fi sahifati satahil ardi mukhtalitotan lakin fi nihayatil intidami bila sahwin wala masjin mushtabikatan lakin fi nihayatil intidami bila naqsin wala baksin wa mumtazijatan lakin fi nihayati tamyizi wa tashkhisi bila kusurin wala futur sikkatun khasun biman biyadihi malakutu kulli syai' wa biyadihi maqalidu kulli syai' wala yushghilhu syai'un an syai'in. Demikian pula dengan penulisan 300.000 buku yang beragam, bahkan lebih dalam satu lembar permukaan bumi secara bercampur, namun dengan sangat teratur, tanpa terlewat dan tanpa ada cacat sedikit pun. Semua itu merupakan tanda khusus milik Zat yang di tangannya tergenggam kerajaan dan pembendaraan segala sesuatu tanpa terlalaikan oleh apapun. Sedikit dari bawah dari dua paragraf. Oke, saya ulangi lagi. Ada poin penting yang garis bawahi dalam dua paragrafnya. Yang pertama, ini Said Nursi selalu membuktikan adanya Tuhan ini dengan pendekatan yang baru, yang itu tidak kita jumpai dari para mutakalim atau para tasawuf. Para mutakalim memang menggunakan pendekatan rasional ya, dengan akal, dengan dalil imkan, dalil wujud dan sebagainya. Nah, Said Nursi itu seperti Asa Musa, di mana setiap entitas yang ada itu menjadi bukti keberadaan Tuhan. Satu yang kemudian yang kedua, kalau kita lihat, Said Nursi juga pakar dalam bidang biologi, pakar dalam bidang ilmu bumi, dan pakar ekologi. Buktinya beliau mampu menghitung beberapa spesies yang ada di muka bumi. Beliau memperkirakan sekitar ada 100 alfin, sekitar 300.000 spesies. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan spesies itu menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ada dua pembuktian yang menjadi pergolakan pemikiran di filsafat. Yang pertama, kalau paragraf pertama itu tentang
penalaan ya, tentang penalaan dan keserasan dalam semesta atau yang disebut dengan fine tuning dalam istilah filsafatnya. Kemudian yang kedua, ini keteraturan ini disebut dengan dalilun nizam dalam ilmu kalam. Artinya bahwasanya keteraturan yang ada dalam semesta, penempatan sesuatu dengan tempatnya itu tidak mungkin tanpa tujuan dan tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan tersendiri dalam itu, tapi dimiliki oleh kekuatan yang sangat luar biasa dan dia bukan sejenis entitas alam. Atau kata Said Nursi, biman biyadihi malakutu kulli syai' wa biyadihi maqalidu kulli syai' wa la yashghuluhu syai'un an syai'in. Seperti itu. Artinya ini merupakan pembuktian yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan. Fayaman yastaba'idul hasyara mustankiron lah. Ini kemudian beliau memberikan negasi ya kepada kelompok-kelompok yang itu mengingkari aspek-aspek metafisik, baik itu ketuhanan, baik itu ilahiyah, baik itu samaiyah, baik itu hasyar, surga dan neraka dan sebagainya. Itu teman beliau memberikan stimulus, memberikan kritik yang sangat pedas ya. Fayaman yastaba'idul hasyra mustankirallah. Ungdur kaifa tara fi kaifiyati ihya'il ardi mi'ata alfi amsilatihi wa isyaratihi fi sittati asabi'i. Famasaluka fi istiba'adika al-inkari kamasali man yara zatan za mu'jizatin yaktub fi anin wahid fi sahifatin wahidatin kutuban kasiratan mundadisatan baqiyat fi hafizatihi au yu'allimuha jadidatan amsalal mundarisah. Faqilalah sayaktub hadal katibu kitabaka alladhi huwa alafahu famahahu alma'u fi sahifatin fi tarfati ainin. Faqala kalla kaifa yumkin kitabatu kulli man darasa min hurufatihi fi anin wahid. Faqasal katiba al-hafidha al-qadira dal i'jaz ala nafsihi al-jahilatil ajizati. Wahai orang yang mengingkari pengumpulan semua makhluk, lihatlah bagaimana proses menghidupkan bumi dengan 100.000 contoh dan petunjuknya dalam 6 pekan. Sikap ingkarmu sama seperti orang yang melihat zat pemilik berbagai mukjizat yang dalam satu waktu dan satu lembar bisa menuliskan banyak buku yang telah punah dalam ingatannya. Atau dia mampu menuliskannya kembali seperti buku-buku yang telah punah itu. Lalu ada yang berkata kepada orang tadi, penulis ini akan menuliskan bukumu yang dia susun namun telah terhapus oleh air dalam satu halaman dengan sekejap. Orang tadi menjawab, tidak mungkin. Bagaimana dia akan bisa menuliskan semua huruf yang telah lenyap dalam sekejap? Ia mengukur penulis yang memiliki ingatan kuat dan maha kuasa dengan dirinya yang bodoh dan sangat lemah. Suara. Lanjutkan. Wa man yaqulu liman yarfa'ul jibal bil isyarah li idhari 'azamatihi aw sultanatihi huwa la yarfa'u hadhihi as-sakhrata al-'azimata allati saddat at-tariq al-musafirin alladziina da'ahum ila bustani ni'amih ma huwa illa majnunun ablah. Kalau ada yang mampu mengangkat gunung dengan isyarat untuk menampakkan kehebatannya, lalu seseorang berkata bahwa ia tidak akan mampu mengangkat batu besar yang menutupi jalan pelalu lalang yang diundang menuju kebun karunia-Nya. Berarti orang tersebut tidak waras dan bodoh. Garis bawah dari paragraf ini adalah Said Nursi memberikan argumentasi berupa seperti orang bercakap-cakap ya dengan orang-orang yang mengingkari al-hasyr atau mengingkari hari kebangkitan. Di sini beliau mencontohkan dengan hasyr yang ada di bumi. Nah,
titik poinnya adalah kenapa ada orang-orang mengingkari Tuhan, kenapa ada orang-orang yang mengingkari akhirat, kenapa ada orang-orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat terbatas. Karena kata Syekh Nursi bahwasanya ingkar itu karena dia menganggap bahwasanya Tuhan itu sama dengan dirinya. Karena dia menganggap bahwa Tuhan seperti sama dirinya yang kemampuannya, daya kreativitasnya, kekuasaannya yang sangat terbatasnya. Karena menyamakan itulah maka dia tidak akan mencapai hakikatnya. Ini Ferdinand kemudian memberikan beberapa permisalan, misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa meninggikan gunung, kemudian bagaimana permisalan seseorang yang mempunyai kekuasaan, mempunyai mukjizat yang bisa menuliskan berbagai hal, yang bisa menuliskan berbagai hal yang sudah terhapus. Misalnya si A dia memiliki mengarang sebuah buku itu kemudian hapus, hilang, maka dia mampu mengembalikan tulisan sama persis dengan bukunya. Nah, itu seperti kemampuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, apakah itu mungkin? Ya, kata orang seperti ini dia tidak mungkin, karena menyamakan kemampuan itu dengan kemampuan dirinya secara manusia itu sulit. Tapi untuk kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang maqalidus samawati wal ardh itu sangat memungkinkan dan sangat mudah sekali. Oke. Kita lanjutkan. Naam. Fi rububiyyati fi hadzal tasarrufil azimir rabi'i khatamun 'alin 'azimun. Khatamun 'alin 'azimun daqiqun naqshi. Huwal itqanul mutlaq fil intizamil mutlaq fil judil mutlaq fil wus'atil mutlaqah fi sur'atil mutlaqah fi suhulatil mutlaqah fil imtiyazil mutlaq ma'al ishtibakil mutlaq. Fahadal khatam yukhtas biman la yamna'uhu fi'lun an fi'lin wa la yaghibu anhu syai'un wa la yasqalu alaihi syai'un. Na'am. Nusyahid fi rabi' fi wajhil ardi fa'aliyatan hakimatan basiratan karimatan wa sun'atan khariqatan fi anin wahid fi kulli makan bi dirrazin wahid fi kulli fardin wa bitqanin mumtaz fi judin mutlaq bintizamin mukammal fi sur'atin mutlaqah bi ibrazi khawariqa muntazimatin fi suhulatin mutlaqah wa fi wus'atin mutlaqah fama hadhil fa'aliyatu illa khatamu man kama annahu laysa fi makanin huwa fi kulli makan hadirun nazirun bi qudratihi wa ilmihi la ya'udduhu syai'un wa la yasta'inu bi syai'in. Artinya ya, pemeliharaan Allah dalam kreasi agungnya di musim semi memiliki stempel yang sangat agung dan cermat. Ia benar-benar sangat rapi dan teratur dalam alam yang sedemikian luas secara sangat cepat dan mudah serta sangat istimewa. Stempel tersebut khusus milik zat yang tidak terhalang oleh sebuah perbuatan dan tidak tertutup dan terberatkan oleh sesuatu. Ya, kita bisa menyaksikan pada permukaan bumi di musim semi aktivitas yang penuh hikmah, terarah dan mulia, serta sebuah kreasi yang sangat luar biasa dalam satu waktu dengan satu model dengan satu model pada setiap bagian dalam bentuk yang sangat rapi dan cepat. Ia memperlihatkan berbagai hal luar biasa secara teratur, sangat mudah, serta merata. Aktivitas dan kreasi ini tentu merupakan stempel milik zat yang tidak berada di sebuah tempat karena berada di semua tempat, yang hadir dan menatap dengan kekuasaan dan pengetahuannya tanpa butuh pertolongan. Oke, saya kira cukup untuk kajian hari ini. Itu untuk paragraf ini saya lihat sekali lagi saya Nursi memberikan argumentasi keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan argumentasi kosmologis secara umum, dan kosmologis ini lebih khusus lagi pada bidang ekologi. Karena kalau kosmologi kan secara umum kapan alam itu terbentuk atau penciptaannya, tapi kalau ekologi ini
Saya Nursi benar-benar melihat alam secara terperinci mulai dari mikroorganisme hingga makroorganisme. Kesimpulannya adalah semuanya berada di sebuah tatanan yang sangat rapi sekali, dan itu sangat rapi, sangat tepat, dan tidak ada kesalahan sedikit pun ya. Tidak ada kesalahan sedikit pun, karena memang ini kesimpulan kala Said Nursi bahwasanya karena sifat-sifat Allah itu sangat berbeda sekali dengan sifat-sifat makhluknya atau sifat-sifat yang ada dalam semesta. Karena itu maka Allah sangat mudah untuk mengatur itu. Kama annahu laisa fi kulli makan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berada di suatu tempat, huwa fi kulli makan, tapi dalam satu sisi dia di suatu tempat. Maksudnya adalah hadirun nadhuru bi qudrati wa ilmihi, tapi Allah hadir di situ dengan pengawasannya dan kekuasaannya, dengan ilmunya yang tidak mempunyai batasan. La ya'udduhu syai'un wa lasta'inu bi syai'in. Makanya sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Makanya kalau kata Said Nursi, mengatur pergerakan atom itu sama mudahnya mengatur pergerakan alam semesta. Mengatur pergerakan atom itu sama mudahnya mengatur pergerakan unsur-unsur tata surya, unsur-unsur galaksi, unsur-unsur Andromeda, galaksi dan lain sebagainya. Itu sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita lihat pergerakannya hampir mirip, pergerakan atom, pergerakan alam dan sebagainya itu kalau kita lihat sangat mirip. Kemudian susunannya juga sangat mirip, dan itu tidak mungkin dimuncul dengan sendirinya. Makanya kemudian dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang keyakinan ilmu yakin yang diperoleh dari tauhid hakiki. Mungkin itu yang bisa kita baca pada siang hari ini. Mungkin Ustaz Reza ada tambahan, kesimpulan atau sesuatu yang bisa kita diskusikan? Mungkin kesimpulan dari beberapa pembuktian itu Ustaz, dari kan ini sudah lam'ah ke-5 dan 6 Ustaz. Intinya di 5 dan 6 ini apa gitu. Kalau kemarin kan sudah ada intinya di 1 sampai 4 itu. Intinya singkatnya adalah untuk yang kita mulai awal ya, kalau yang pertama itu tentang kehidupan. Jadi tentang kehidupan sebagai tanda, kemudian yang kedua itu adalah proses penghidupan, kemudian yang ketiga adalah konsep kehidupan sendiri, yang kemudian yang keempat al-qalam wahid, bahwasanya penciptaan itu dengan satu pena. Kemudian yang kelima adalah bahwasanya ini alam semesta ini sebagai sebuah buku ya, dan masing-masing komponennya sebagai huruf ya, yang menunjukkan penulisnya atau pengarangnya. Itu kesimpulannya yang di Lam'ah Al-Khamis. Kemudian di Lam'ah As-Sadisah ini, kalau tadi itu secara umum al-kainat secara umum, maka Said Nursi memberikan bukti lagi untuk yang keenam ini secara khusus nau'in, spesies, jenis-jenis yang itu memiliki keteraturan yang sangat luar biasa. Keteraturan itu sama dengan keteraturan yang ada di alam semesta, dan itu bisa dilihat dari seluruh spesies yang ada di muka bumi, ada sekitar 1.000 atau 300.000 spesies yang itu menunjukkan keteraturan, yang menunjukkan khatam atau tabak Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan dari Lam'ah Al-Khamisah wa Lam'ah As-Sadisah. Baik, Ustaz. Insya Allah jelas sekali. Said Nursi menggambarkan tentang pembuktian Allah ini dari beberapa lam'ah. Salah satunya adalah yang kita kaji siang ini, yaitu lam'ah ke-5 dan ke-6 ini, Ustaz ya. Mungkin kita cukupkan dulu untuk kajian siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu, minggu depan, hari Rabu depan. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih Ustaz Isom atas. Mungkin ada pertanyaan Ustaz. Oh, Ustaz. Ahlan Ustaz. Ahlan, Masya Allah, luar biasa. Ahlan Ustaz. Ahlan, Masya Allah.
Baik, sangat menarik sekali kajiannya, Masya Allah. Jadi memang saya pernah hadiri salah satu halaqah Ustaz Ihsan Qasim As-Salih hafizahullah wa matahullah bisihha wal afiyah. Jadi Al-Masnawi ini memang bisa dikatakan benih-benih risalah. Jadi kalau risalah itu ibarat buah dan diperas, akan menetiskan Al-Masnawi ala Arabi An-Nafi. Itu kata beliau. Jadi memang ketika membaca Masnawi ini satu baris terkadang itu di tempat yang lain di kalimat atau di maktubat dijelaskan sampai 1-2 halaman gitu. Nah, memang benih-benih hakikat ya di Masnawi itu. Secara garis besar apa yang dijelaskan tadi membahas 4 tema inti ya tentang isbat al-tauhid, kemudian isbat an-nubuwah, isbat al-hasyr, kemudian al-adalah ma'al uliyah. Nah, itu tema inti yang dijelaskan dalam kitab Al-Masnawi yang merupakan maqasid al-asasiyah dari Quran Al-Karim. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Mohon doanya Ustaz, semoga ini tetap istiqomah Ustaz. Amin. Insya Allah mudah-mudahan nusi yang ada di wilayah lain juga bisa mengikuti jejak insya Allah. Ya, amin amin. Syukur jazila atas tambahannya Ustaz. Afwan, insya Allah. Terima kasih banyak. Insya Allah. Mungkin baik. Terima kasih Ustaz atas tambahannya. Insya Allah kita akan istiqomahkan kajian ini. Kemarin sebenarnya sudah ada Ustadz, tapi 2 pekan ini libur karena beberapa dari kami ada yang sakit sehingga tidak bisa diteruskan. Alhamdulillah untuk siang ini kita bisa meneruskan. Kita lanjut minggu depan Ustadz Isom, hari Rabu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesediaannya Ustadz Isom, dan terima kasih atas kehadirannya para asatid. Demikian nahtatimul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.